Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita lanjutkan ya. Sebenarnya ini tinggal 2 bab terakhir ya, tapi hari ini kita fokus di bab al-istighol dulu. Ya, ini bab rada menarik sebenarnya. Ya, cuman ada di Muyasar 3. Ya, cuman ada di Muyasar 3. Ya, jadi memang konsepnya sama ya, dia memang mirip maf'ul bih ya. Cuma nggak seperti maf'ul bih pada umumnya gitu ya. Tapi kesamaannya ya sama-sama mansub, maka Anas lebih suka bilangnya saudaranya maf'ul bih. Ya, meskipun ini termasuk mungkin jenis i'rab tersendiri gitu ya. Dan di Al-Qur'an lumayan banyak, tapi Ana masih belum sempat nih buka-buka buku. Nanti kita sarah yang lain, nanti kita coba skimming ya dari Dalil Salik atau dari I'rabul Quran. Ya, kita coba silakan dari Mas Dwi ya. Sebelumnya terakhir kita bahas al-ikhtisas ya. Al-ikhtisas ini gampang ya. Al-ikhtisas itu kayak sisipan. Nah, kalau di tulisan-tulisan bahasa Indonesia itu ya dalam kurung gitu ya. Intinya dia menjelaskan gitu ya. Menjelaskan domir ya, dan biasanya domirnya itu mutakalim. Dari itu nahnu atau ana, tapi juga kadang ada domir mukhotob ya. Kayak kemarin bikallaha ya, bikallaha arjul maghfirata. Jadi Allah ini disebut al-ikhtisas mansub, dia kan takdirnya berarti akhusu ya. Yang aku maksud dengan kaf engkau di sini adalah Allah. Jadi di sini kan udah ada strip ya. Ya sebenarnya menggantikan gitu. Jadi ini dia mirip sisipan, kata sisipan tapi fungsinya untuk menjelaskan. Baik, sekarang istigol, al-istigol, Mas Dwi. al-istigolu. Al-istigolu an yatakat yatakot dama ismun Hmm. ala amili min Ala amilin. hakihi. Ala amilin min hakihi. Hakihi. Min haqqihi an. Min hakihi an yang sibahu. An yang sibahu. Ayyan si bahu ya. Laula istigoluhu anhu bil amali fi domirihi nahu kholadan Khalidan, nama orang. oh kholidan apa nih Akrom tuhu. akrom tu Ya, faida. faida kholat kholidan akrom tuhu kana kholidan maf'ulun Akrom tuh tadi ya, nggak ada hu-nya. Khalidan akrom tuh iya karena. kholidan akrom tu kana kholidan maf'ulun bihi Mm, makoddama muqaddamun. kodamun Maf'ulun bih muqaddam. maf'ulun bihi muqaddamun li akram tu Ustaz ya. Mm-mm. Wa idza qalat qalidan Kulta akram wa idza kulta, okulta. jika kamu berkata. Wa idza qulta qalidan akram tuhu kana qalidan mansubun ala is istagolu Istighol. ala istigoli Mm-mm. wajusu an takulu Waya juzu. wa yajusu an takulu antakula Khalidun akramtuhu ala annahu
mubtadaul mubtada ala mubtada'i wal Annahu mubtadaun. annahu mubtadaun wal jumlatul wal jumlatu ba'dahu khobaruhu. Ya, bentar. Kalau kebayang nggak maksudnya, Mas Dwi? Yang dibaca tadi, ada bayangan nggak? Eh Istigol itu apa? iya, ini apa mansub tapi di depan gitu Ustaz ya. Di Iya, betul. Jadi lokasi. Isimnya di depan ya. istigol itu apa kalau secara bahasa istigol? Kata kerja. Enggak, istigol. Istigol itu artinya apa? Kalau cari di kamus. Ini kan Bersemangat Ustaz. Apa? ini kan Berapi-api. Hah? Kalau ini kan Berapi-api. ini istilah nahwu kan sudah secara istilah. Cuman kalau secara bahasa istigol itu apa? Kalau di kamus Berapi-api Ustaz. berapi-api. Terus ada lagi nggak? Istigol. Gitu. Coba di kamus apa sih? Kalau Karena tadi udah nyari kayaknya Sibuk Kerja. berarti ya. Sibuk. sibuk. Iya, sibuk. Ya, Betul. sibuk. Ya kan? Syugul ya. Syagola ya. Sibuk kan? Nah, al-istigol. Istagola yastagilu istigolan berarti kan? Tahola yastagilu Betul istighfar. nggak ininya? Nah, mungkin secara bahasa yang apa namanya? Istagola sibuk ya. Istagola amila amalan. Istagola sibuk ya. Secara bahasa juga memang ya mewakili sibuk. Jadi apa yang sibuk? Sebenarnya yang sibuk itu adalah si amilnya. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau kita punya doroba aliyun al kalba, ya ali itu dia marfu ya sebagai fa'il. Itu nggak tiba-tiba marfu, ada amil. Amilnya itu apa? Amil yang kuat itu ada fi'il. Karena ada fi'il dia jadi marfu. Kemudian doroba aliyun al kalba maf'ul bih yang biasa kita jadi contoh standar. Maf'ul bih mansub itu sih kata al-kalba mansub bacanya fathah. Doroba aliyun al-kalba tadi al-kalba itu nggak tiba-tiba mansub ya, jadi pasti kan perubahan i'rab itu selalu ada amil ya, selalu ada amilnya ya, dan yang biasanya tuh amil itu fiil ya, kadang juga huruf jer dia kan bikin majrur ya, kadang huruf-huruf ada watun nasibah, pokoknya amil itu penyebab aja, penyebab. Nah, di sini si amilnya itu tuh disibukkan dengan kebingungan. Dia tuh kayak Anda dulu memahami ini tuh nih, si amilnya itu atau si fiilnya itu dia bingung mau mansubin yang mana, mau memansubkan kata yang mana gitu. Karena dia itu diberikan dua pilihan gitu, diberikan dua pilihan. Nah, kita lihat. Al-istigol itu an yataqaddamal ismu ya, an yataqaddama ismun ala amilin. Jadi itu ada isim. Jadi ada isim nih. Si istigol ini isim. Istigol ini isim mansub. Nah, si isim ini dia mendahului ala amilin. Dia tuh duluan daripada amilnya. Ya, dalam konteks ini amilnya itu fiil ya. Dalam contoh-contoh di bawah itu fiil. Ya, jadi dia mendahului ala amilin min haqqihi an yansibahu. Ya, dengan hak bahwasanya si isim ini dia tuh haknya itu mansub. Kudunya itu mansub ya. Harusnya itu mansub gara-gara amil, karena jadi amilin itu bikin si isim ini tuh mansub sebenarnya secara haknya. Ya, secara haknya. Laula istighaluhu anhu ya, seandainya tidak sibuk ya, seandainya tidak sibuk si amilnya ini ya, laula istighalu anhu bil amali ya fi dhamirihi. Jadi kalau si amil ini tidak disibukkan dengan domir ya, niscaya si isim ini tuh dia udah mansub ya. Dia tuh si isim ini tuh dia sudah mansub. Lihat contohnya. Khalidan akramtuhu. Kalau terjemah sih nggak ada masalah ya. Cuman ini masalahnya itu ketika kita ngirob. Khalidan akramtuhu. Khalid ini mansub nih. Ini juga kalau gondol kan kelihatan ada alif gitu ya, alif penanda nasab ya.
Khalidan akramtuhu. Khalid akramtuhu, aku memuliakannya. Nah, sekarang pertanyaannya, akramtu fiil. Ya, dia fiil yang kuat ya, dia jadi amil. Secara asal ya dia itu memansubkan hu ya, akramtuhu. Aku memuliakan hu-nya dia. Sedangkan dianya ini kembali ke depan, khalidan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mansub maf'ul bih itu yang mana? Khalidan apa hu? Gitu. Karena nggak ada ceritanya ini maf'ul bih 1, hu maf'ul bih 2, nggak bisa. Karena khalidan dan hu ini bendanya sama. Dia juga khalidan, si khalidan, si hu-nya si khalidan gitu kan. Jadi pertanyaannya dua-duanya mansub. Kalau ini jelas ya dia ada tanda nasabnya. Kalau hu dia mabni gitu ya, tapi dia fi mahalli nasbin gitu ya. Nah, yang dimenangkan atau si amil ini lebih milih si hu-nya. Ya, dia tuh disibukkan dengan domir yang which is dia adalah maf'ul bih. Ya. Terus kholidannya apa? Gitu, kholidannya artinya. Makanya laula stigolu hu anhu bil amali fid domirihi, seandainya tidak disibukkan si akramtu ini dengan si domir hu, niscaya misalnya hu-nya nggak ada nih. Hu-nya hilang. Niscaya yang maf'ul bih pasti kholid. Jadi kita bacanya kholidan akramtu. Kholid ya apa hanya kholid ya biasanya jadi ini ya, jadi hasar ya kalau maf'ul bih dikedepanin ya. Jadi kaidahnya itu sesuatu yang sesuatu kata ya, yang dikedepankan padahal haknya atau biasanya itu di belakang, karena hukum asal maf'ul bih itu belakangan. Kan hukum asal maf'ul bih itu kita belajar ya di kemarin nih di halaman atas-atasnya, hukum asal maf'ul bih itu sebenarnya setelah fiilnya. Tapi boleh kan jadi khobar muqaddam, jadi khalidan akramtu. Nah, tapi mengedepankan sesuatu yang biasanya di belakang itu memberikan yufidul hasr. Dia memberikan makna pembatasan. Jadi kalau ngesananya nggak ada hu, maka Khalid dan akramtu hanya Khalid yang aku muliakan. Kurang lebih maknanya gitu. Hanya kepada Khalid aku memuliakan, atau hanya Khalid yang aku muliakan. Khalid dan akramtu. Kalau nggak ada hu gampang, Khalidannya udah maf'ul bih. Fa idza qulta Khalidan akramtu, maka jika engkau katakan Khalidan akramtu, kana Khalidan maf'ulan bihi muqaddamun. Ya. Maka ya si Khalidnya itu dia maf'ul bih muqaddamun li akramtu. Ya lebih dulu ya posisinya daripada akramtu. Nah, tapi yang jadi masalah ketika si amilnya itu istigol, dia tuh sibuk. Ada domir. Ya wa idza qulta khalidan akramtuhu, ya. Nah, kalau begini kana khalidan mansubun alal istighol. Jadi bukan maf'ul bih lagi. Istilahnya tuh istighol. Dia tuh tersibukkan gitu ya. Jadi ketika engkau katakan khalidan akramtuhu, ada hu-nya nih. Hu-nya maf'ul bih jadinya, dia yang menang. Kan yang terdekat gitu, dan dia sesuai hukum asal gitu kan, letaknya setelah fiil. Maka si Khalidnya gimana kabarnya? Jadi dia mansub juga, tapi namanya istigol karena istigol ini mansub. Ya, seperti itu. Jadi istigol itu karena disibukkan lah, si amil itu sibuk dia. Nanti beda kebalikannya itu nanti di bab tanazu. Tanazu ini kebalik, berarti amilnya 2, makmulnya 1. Kalau yang ini, kalau istigol itu amilnya 1 biji, tapi makmulnya yang terkena dampaknya itu 2. Jadi kalau ini tuh poligami. Kalau yang tanazu ini amilnya 2, objeknya 1. Apa maksudnya si yang makmulnya itu 1. Jadi rebutan ya, rebutan. Si amilnya tuh mau kalau tanazu ya, nanti mungkin pekan depan kita bahas. Tanazu tuh kebalikan, amilnya 2, cuman si makmulnya barengan 1. Jadi sharing dia, sharing makmul. Tapi kalau yang ini dia amilnya 1, makmulnya banyak dia. Tapi itu juga sebenarnya. Jadi makanya disebut istigol, sibuk gitu ya, sibuk si amil itu. Nah, jadi selesai sampai sini ya. Jadi mudahan dipahami satu baris lagi. Wa yajuzu antakula, ya, maka boleh engkau juga katakan, sebenarnya boleh, nggak, pilihannya bisa Khalidan akramtu, bisa juga begini, Khalidun akramtuhu ala anahu mubtadaun. Jadi si Khalidnya nggak mansub,
Tapi ya kita sebut aja i'rab aja dia rofa. Khalidun berarti rofa sebagai apa? Mubtada. Khalidun si Khalid mubtada, akramtuhu jumlah fi'liyah. Ini sebagai khobarnya kan boleh aja. Khalidun akramtuhu. Khalid adalah kan kalau mubtada khobar biasanya gitu. Khalidun mubtada ya marfu dia Khalid adalah akramtuhu yang aku muliakan dia. Akramtuhu ini kan lengkap nih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Harus paket di jumlah kan. Nah, jumlahnya fi mahalli raf'in pada posisi rofa sebagai khobar, khobar bagi Khalid. Jadi Khalidnya mubtada wal jumlatu ba'dahu khabaruhu. Ya, wal jumlatu ba'dahu khabaruhu. Ya, sampai sini silakan jika ada pertanyaan terkait istigol. Jadi sebenarnya kalau udah kebayang sih ya mirip-mirip maf'ul bih yang nggak jadi gitu. Maf'ul bih cuman ada nama lainnya gitu. Karena istigol ini. Ustadz, ini yang berfungsi sebagai amilnya tuh yang mana ya? Fi'il. Amil itu fi'il, penyebab. Fi'il. Akromanya. Amil itu banyak ya. Amil itu bisa isim masdar ya. Bisa masdar, bisa isim fa'il, amil ya. Bisa fi'il ya. Bisa huruf-huruf jar tuh yang udah spesifik itu mau bikin majrur, bikin mansub, bikin jazm ya, itu amil dan namanya penyebab. Seperti itu. Tapi yang lazim mana Pak Ustadz? Hah? Yang lazim yang mana? Apakah ini sebagai istigol atau mubtada khobar yang kholidun itu yang terakhir itu? Yang lazim digunakan. Pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Di Al-Qur'an istigol. Oh, Ya. istigol. Tapi nggak tahu, nanti kita cek itu perlu kita ngintip-ngintip syarah yang lebih panjang ya. Nanti kita intip. Ini kan singkat, simple, to the point ya biasa kalau Muyasar. Tapi yang mana yang lebih sering sebenarnya takarannya enaknya dilihat di Al-Qur'an pakai yang mana. Berarti kan kalau yang dipakai di Al-Qur'an dia yang paling fasih kan sebenarnya. Itu meskipun nanti ada syair-syair atau mungkin hadis kali gitu ya. Yang dia lebih ke mubtada khobar aja gitu kan. Sebenarnya mubtada khobar lebih straightforward kan daripada Khalidun akramtuhu udah jelas. Mubtada ini oke juga gitu. Cuman ada istilah istigol dan ternyata di Al-Qur'an begitu. Jadinya bukan maf'ul bih jadi si Komar ini ya, wa fil Qur'an. Silakan. Kita lanjut dulu. Mas Heri tadi yang datang kedua. Wa fil Qur'ani silakan. Wa fil Qur'ani wal qamara qaddarnahu manazila was samaa Rafa'aha wa wada'al mizana. ya. Ar-Rahman itu Ustaz Ar-Rahman. Ya fayajibu silakan. Fayajibun nasbu in waqa'a ba'da ma yahtassu bil fi'li ka'adawati syarti wa tahdidi nahu inna aliyan lakituhu fasallim alaihi halal khairu fa'altuhu. Halal khaira. Anam alal khaira fa'altuhu. Nah, barakallahu fiik. Ya, coba kita lihat aja ya, Adik. Sana share screen Chrome. Jadi di situ dicontohkan ya wa fil Qur'an dalam Al-Qur'an surat Yasin ya, surat Yasin ayat 39 nih ya. Wal qamara qaddarnahu manazila ya wa qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim ya. Jadi di sini mana istigolnya al-qamar ya, al-qamar. Di wal qamaro tidak bacanya di Al-Qur'an tidak wal qamaru qaddarnahu ya. Ini mirip kan? Wal qamaro ini istigol nih, mansub sebagai istigol. Qadarna yang kami tetapkan ia, maksudnya hu-nya ke komar balik lagi. Hu-nya ke komar lagi gitu. Jadi maf'ul bihnya tuh hu-nya. Sedangkan komaro mansub sebagai istigol. Sebagai istigol.
Kalau kita cek ya di ulumul i'rab di 36 mana 36 ayat 39 di i'rab dia mengirabnya apa? Nah, ini beda-beda nih. Ini contoh yang i'rab muyasar. Komar disebut maf'ul bih saja, maf'ul bih saja. Cuman harus ada amilnya dong. Nggak mungkin dia tiba-tiba maf'ul bih terus nggak ada amilnya. Jadi maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin. Ya. Jadi dia tuh maf'ul bih dari fi'il yang dihapus ya dulu alal fi'lil mazkur ba'dahu. Tetapi fi'il yang dihapusnya itu ya sebenarnya menunjukkan makna seperti makna qadarna. Jadi sebenarnya kalau di buku lain tuh kadang jelasinnya qadarnal qamara wa qadarnahu gitu. Jadi sebenarnya ini tetap bilangnya maf'ul bih, coba nanti kita lihat. Nah, di sini fa huwa mansubun alal istigol. Ya. Tapi dia mansub ya sebagai ya karena istigol, karena dia disibukkan. Jadi sebenarnya istigol itu kayak maf'ul bih yang keadaannya lebih spesifik gitu ya. Keadaannya itu lebih spesifik. Jadi dia si amil satu cuman kayak ya istigol sibuk gitu. Si qadarna ini dia disibukkan dengan hu dan juga al-qamar. Ya, sama-sama istilahnya sebenarnya maf'ul bih ya. Makanya si komarnya disebut istigol. Ya. Dia tuh keadaan, dia sibuk, dia mansub. Seperti itu. Jadi ini contoh di i'rab muyasar. Kalau yang lain, ya kadang di sini istilah istigol bahkan di sini nggak muncul. Al-qamara maf'ulun bih. Ya memang maf'ul bih gitu. Itu sebenarnya secara ini tuh secara umum dia tuh maf'ul bih. Itu juga nggak salah. Tapi li fi'lin mahdhuf ya maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus, ini kan nerka-nerka kan, fi'ilnya apa yang dihapus. Tapi yufassiruhu madzakara ba'dahu. Tapi fi'il yang dihapus itu ya ditafsirkan dengan apa kalimat setelahnya yaitu qadarna. Oh ya udah berarti sebenarnya ada fi'il dihapus juga maknanya seperti qadarna juga gitu. Itu juga karena hu-nya ini kan baliknya ke komar. Seperti kita bilang qadarnal qamaro, qadarna al qamaro. Karena hu ini kan bisa di replace dengan al qamar gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang lain ya. Tadi muncul ya istilah istigol ya. Kalau yang lain Jadi dua contoh yang barusan istilahnya masih maf'ul bih dia bilang kan. ya, tapi kalau di i'rab mansubnya itu di alal istigol ya. Mansubnya itu karena istigol. Ya, makanya istigol yang bab-bab ini tuh turunan sebenarnya turunan dari maf'ul bih. Cuman keadaannya aja ya spesifik gitu. Modelnya begini gitu. Ada satu amil, ada satu amil tapi makmulnya itu seolah dua gitu ya. Nah, kalau yang lain ya kita lihat. Jadi kalau dia dua contoh ini memaknai yang namanya istigol itu karena ada amil di belakangnya yang mahzufun gitu ya. Ya karena di Al-Qur'an tuh bacanya wal komaro gitu mansub gitu kan. Ya, jadi mansub ini harus dijelaskan. Karena nggak mungkin kata itu tiba-tiba berubah dari yang by default kan marfu gitu ya. Dia berubah ke mansub tuh karena apa gitu kan. Kalau dibilang kada kodarna, lah kodarna kan udah sibuk dengan hu gitu ya. Dia tuh udah punya bagiannya mansubin si domir gitu. Terus komar apa gitu kan. Nah, makanya ada istilah istigol gitu. Satu. Atau memang sebenarnya ini ada fiilnya nih, cuman dihapus. Itu kan imajinasinya ahli nahu aja. Iya. Imajinasi aja itu. Mahdhuf ini apa gitu kan. Tapi bisa disimpulkan nggak istigol itu berarti sebenarnya ada fiil yang mahzufun gitu sebelumnya. Iya, tapi kalau ditanya apa kan di challenge lagi kan. Yang mahdhuf tuh apa? Ya pokoknya maknanya sama kayak fiil setelahnya. Itu ujung-ujungnya qadarna juga. Iya. Gitu jadinya imajinasinya gitu. Ya pokoknya ahli nahwu itu memang targetnya itu ya objektifnya itu dia harus bisa menjelaskan semua
perubahan kata gitu. Kenapa mansub gitu kan? Iya. Kalau dibilang duluan nih maf'ul bih, oh emang ambilnya yang mana? Oh kodarna lah, kodarna kan terus hu apa gitu ya? Hu-nya gitu. Jadi ya itu makanya istilah istigol tuh muncul karena satu amil tapi makmulnya tuh seolah dua gitu ya. Karena ini nggak bisa kita bilang hu maf'ul bih satu, komaro maf'ul bih dua, nggak bisa. Beda, dia bukan fi'il muta'addi lil maf'ulain ya. Di pembahasan fi'il yang butuh dua objek, enggak. Ini tuh sama, barangnya sama. Gitu. Nah, ini istilah istigol muncul. Ya, seperti itu. Kalau di sini ya, ini nih, ini seru nih. Nah ini pertanyaannya apa namanya Pak Merizal kejawab nih kayaknya ya. Ini di Adarul Mas ya, bacanya apa ini ya? Harus cek ya. Karangan As-Samin Al-Halabi ya. Jadi dia mau ngi'rab lah. Menurut beliau atau pembahasan beliau qauluhu ya wal qamara qaddarna. Kita baca kalau tilawah pasti harusnya riwayat Hafs bacanya ini ya. Wal qamara qaddarna. Qara'a Nafi' ya, Imam An-Nafi ini qiraah yang lain. Ya wa Ibnu Katsir qiraah Ibnu Katsir wa Abu Amr qiraah Abu Amr bi raf'ihi. Bacanya baca komaro itu nggak komaro tapi bacanya wal komaru qaddarnahu di kiroat ini ya. Jadi memang depend on kiroat ya tapi selalu bisa dijelaskan. Mau bacanya komaru bisa kita bilang mubtada, mau bacanya komaro bisa mansub alal istigol gitu ya. Wal bakun binasbihi, sedangkan kiroat yang lain katakanlah ini kan 1, 2, 3 berarti kiroat yang 7, anggap kiroahnya asyroh ya. Asumsinya kiroah asyroh berarti 7-nya bacanya wal komaro kayak kita ya, kayak kiroat yang biasa umum di Indonesia lah harusnya gini ya. Farrafu alal ibtida, kalau 3 kiroat ini bacanya komaru ya berarti al komaru mubtada wan nasbu bi idmari fi'lin alal istigol ya. Tapi kalau 7 yang lain, 7 kiroat yang lain bacanya nasob itu dia sebagai istigol gitu ya. Wal wajhani mustawiyani litaqaddumi jumlatin dzati wajhaini ya. Jadi dua bentuk itu sebenarnya setara ya, seperti kita mengedepankan kalimat yang memiliki dua bentuk ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja ya, sebenarnya sama aja. Coba kita lanjut lagi ya. Ya, ini mulai rinci nih ya. Ini Al-Akhfas ini tokoh ya, tokoh ilmu nahwu. Dia punya penjelasan lebih tapi mungkin kita tunda ya, takutnya bingung. Nah, coba ya Hana, kita baca kalau misalnya ini sebenarnya bantahan. Kalau udah bantahan tuh rame jadinya. Karena kadang masing-masing ahli nahwu itu membantah teori yang ahli nahwu yang lain itu berdalil gitu ya. Dengan potongan ayat atau Al-Qur'an gitu. Jadinya seru deh, biasanya ini ada di buku-buku lanjutan sih. Nah, jadi gini, wa bihadhil ayah ya, dengan ayat ini, dengan surat Yasin ayat 39, yabtulu qaulul Akhfash. Jadi terbantahkan pendapatnya Al-Akhfash. Ini kata penulis berarti ya, kata penulis. Apa? Innahu la yajuzun nasbu fil ismi ila idza kana fil jumlah lil istighol domirin yaudu alal ismi. Jadi katanya, nih contohnya nih, di Al-Quran bacanya Al-Qamaro ya. Nggak boleh nasab ya, menasobkan isim kecuali ya di dalam kalimat yang memang istigol. Jadi ada istigol ini jumlah fi'liyah, ada istigol domirun yaudu alal ismi. Jadi apa namanya, yang si jumlah ini selalu ya, jadi konsepnya itu ada selalu domir dan si domir ini balik ke komar, balik ke belakang ya. Jadi yaudu alal ismi alladzi yatadammanat
hu jumlatun dzatu wajhaini. Jadi yang mengandung ya kalimat yang memiliki dua bentuk. Jadi bisa komaru qadarnahu, bisa komaro qadarnahu. Kenapa? Qala li'annal ma'tufa alal khobar khobarun. Karena nah ini kaidah yang bagus ya. Karena yang namanya ma'tuf alal khobar itu khobar juga. Paham nggak kalimat ini? Li'annal ma'tufa alal khobari khobarun. Misal nih. Kadang Anda juga suka bingung. Misalnya ada kalimat begini. Zaidun yajlisu misalnya. Zaidun yajlisu. Maka Zaidun kan mubtada nih. Zaidun mubtada. Yajlisu ya jumlah fi'liyah dia khobar kan. Paham ya? Jadi Zaidun mubtada. Nah, cuman kalau misal lafaz segini. Zaidun wa Hasanun yajlisani misalnya gitu. Zaidun enaknya ditulis ya. Zaidun wa Hasanun yajlisani. Kalau kalimat tadi Zaidun wa Hasanun yajlisani, kalau Anda tanya mubtadanya mana? Yang mana? Mubtadanya. Ya Zaidun wa Hasanun yajlisani. Zaid dan Hasan dua-duanya duduk. Mubtadanya yang mana? Zaidun wa Hasanin. Zaidun wa Hasanun ya. Mas Dwi, mubtadanya mana Mas Dwi? Yajlisani. Mubtada itu mau khobar. Mubtadanya itu Zaidun wa Hasanun. Pak Win, yang mana Pak Win? Nah, sama Ustaz. Zaidun wa Siapa Ustaz Heri? Apa? Masih di mute ya? Iya, jadi sebenarnya secara konsep sebenarnya yang mubtada to itu Zaidun. Wawu mubtada wawu atof. Hasanun ma'tuf. Kan kita udah belajar kan tawabi dia kan. Dia mengatof ke Zaid yang marfu. Itu secara breakdown ya. Cuman ya ini teori nih. Namanya ma'tuf kepada khobar ya, itu khobar juga. Kalau tadi ma'tuf kepada ma'tuf ke mubtada juga. Kalau misalnya ma'tuf kepada khobar ya, maka dia dihitung khobar juga. Ini tadi ini contohnya salah. Tapi kalau ada sesuatu yang ma'tuf ke khobar, maka dia khobar juga. Berarti contohnya diganti. Misalnya Zaidun yajlisu wa yadrobu misalnya. Ini baru nih. Zaidun yajlisu wa yadrobu. Maka kalau ditanya mana khobarannya, yajlisu kan? Yajlisu. Zaidun yajlisu. Terus ada wawu atof. Wa yadrobu. Yadrobu nih statusnya apa? Ya umumnya kita bilang dia atof aja. Kan atof itu kan levelnya bisa isim ke isim, fi'il ke fi'il, jumlah ke jumlah kan. Yajlisu wa yadrobu. Nah, tapi memang konsepnya kalau ma'tuf kepada khobar itu hitungannya khobar juga. Khobar juga. Ya memang secara terjemah juga iya kan. Zaid dia duduk dan dia juga memukul ya dribu. Ya, jadi ini satu teori ya li'annal ma'tufa alal khobar fala budda min domirin yaudu alal mubtada'i. Maka ya sudah seharusnya yang namanya domir itu baliknya ke mubtada. Ya, yang namanya domir itu baliknya ke mubtada. Yang namanya domir itu baliknya ke mubtada karena namanya kan mubtada khobar. Kalau ada domir dia attach ke khobar, itu si domir tuh baliknya ke mubtada. Harusnya begitu. Ya, makanya kalau kita bacanya pakai kiroat ini nih tiga ini Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, wal komaru qadarnahu, berarti hu-nya tuh baliknya ke mubtada. Kalau kita bacanya rofa gitu ya. Fayajuzu maka boleh. Contohnya Zaidun koma wa Umaron akramtuhu. Wah, fidarihi. Maka boleh nih contoh begini. Zaidun koma wa ada wawu atof Umarun. Kalau Amr ada wawu ya. Kalau ain mimro bacanya Umar. Wa Umaron akramtuhu fidarihi. Nah, sekarang pertanyaannya, hu-nya balik ke Umar apa hu-nya balik ke Zaid? Zaid ini. Ayo. Gimana tuh? Zaidun diri dan Umar aku memuliakannya di rumah. Ya.
Pertanyaannya, hu-nya ini, domir ini baliknya ke Umar apa ke Zaid? Kalau Umar, pakai Ustaz. Saya yang pertama. Umar, Ustaz. Kalau istigol Umar. benar, gimana tuh? Baliknya kemana? Ya, ya Balik gitu yang tadi. paling dekat. Ada paling dekat berarti Umar, ya kan? Umar ya. Umar kan. Kemudian ya ini karena Z kan Z-nya mubtada, koma, ya kan? Ini kan khobar, khobarnya jumlah fi'liyah. Wawunya waw atof. Nah, setelah waw atof ini kan sebenarnya hitungannya khobar ya. Ya apa namanya? Ya boleh ya bisa dibilang khobar kalau atof ke koma gitu kan. Kalau pakai konsep ma'tuf. Kalau dia ini udah istighol nih. Wa amron akramtuhu fidari. Oh, kita terusin ya. Walau lam yakul, seandainya tidak dikatakan fidarihi, ya. Karena di sini ada domir juga nih. Hi-nya ini rumahnya A Umar apa rumahnya Z? Ya kan? Ini tuh apa ya kalau ambigu gitu ya kalau di bahasa Indonesia tuh. Dan ini banyak nih di Al-Qur'an tuh. Gara-gara beda ngebalikin domir itu beda tafsiran bisa berbeda 180 derajat karena banyak kan domir. Bahkan kalau di ilmu tafsir itu ada istilahnya domir tuh ganti, dia tuh bisa bertransformasi gitu. Dia lagi ngomong tiba-tiba hu, dia dilanjutin ayat tiba-tiba jadi hum gitu. Itu ada tuh kalau di apa usul tafsir itu ada konsep apa transformasi domir gitu. Jadi kayak aduh ini jadi menafsirkannya tuh ya ada inilah kita baca para ulama tafsir gimana ya pada ayat-ayat begitu. Walau lam yakul fidarihi, seandainya tidak dikatakan fidarihi lam yajuz, enggak boleh ya, tidak boleh ya. Wa wajhur raddi min hadhil ayat anna arba'atan minas sab'ati nasobu. Ini masih ingat ya, tadi ini kita lagi ngebantah pendapatnya Al-Akhfash. Lagi ngebantah pendapatnya Al-Akhfash. Dan sisi apa namanya bantahannya yaitu diambil dari ayat ini di surat Yasin ayat 39 bahwasanya 4 dari 7, 4 qiraat dari 7 berarti udah menang mufakat ya. 4 sama 7 udah 50% per satu ya. Kalau kalau kita persentase ya, udah 4 nih, udah menang. Itu baca nasobu. Jadi kalau voting hitung-hitungan tuh yang menang bacanya wal komaro. Walaisa fi jumlatil istigol, dan tidak ada di kalimat istigol domirun yaudu ala syamsi. Domir yang balik ke asyamsi. Kita lihat. Ini relate dengan ayat sebelumnya. Nih, jadi ayatnya itu ayat 30 berapa? 8. Kan ini. Jadi ini harus kita clear ya dari ayat sebelumnya. Wasyamsu tajri limustaqorin laha. Dan matahari tajri limustaqorin laha. Ini juga bisa jadi calon-calon istigol kan? Ya enggak? Jadi maksudnya bukan calon-calon istigol. Haknya ini dia kembali ke asyam sebenarnya. Ya. Dan matahari yang berjalan limustaqorrin lah pada peredarannya. Haknya balik ke syamsu. Dzalika takdirul azizil alim. Waw atof. Ya. Wal qamara qaddarnahu gitu ya. Ini tuh mirip nih, mirip kayak contoh tadi. Bisa kebayang kan? Zaidun koma wa akramtuhu wa umaron akramtuhu fidarihi. Ya, tadi contohnya. Ini kan kayak Syams ini kan kayak posisinya Z tadi kan. Mirip-mirip kayak Z ya. Kemudian koma ini tajri kan. Wawunya wawu, wal komaron ini kayak Umar di contoh tadi, contoh yang lebih simpel. Qadarnahu ini akrom tuhu manazilah ta'adal kal urjunil qadim itu kayak fidarihi ya. Jadi sisi bantahannya Masya Allah, jadi ulama itu jeli ya, jadi melihat dua ayat ini itu dia jadi basis untuk ngebantah sebenarnya kalau ceritanya di sini. Jadi nggak boleh karena
nggak boleh tuh yang apa namanya kita baca di apa kebanyakan bacanya wal komaro, dan dari sini walaisa fil jumlatil istighol, maka dari kalimat ini yang kalimat yang lagi sibuk ini tidak domirun ya udu ala syams. Jadi nggak mungkin hu-nya ini kita apa namanya hu-nya ini balik ke asyams, balik ke yang depan. Ini pasti kita takwil atau kita dulukan itu dia baliknya ke komar. Ya, jadi tadi benar ya kata Ustaz Heri ya. Berarti hu-nya ini baliknya ke umaron. Ya, jangan loncat ke z ya. Kalau pakai kaidah li'anal ma'tufa alal khobari khobar, hu-nya ke z. Paham ya? Tapi ada beliau berpendapat itu sih. Ya, yang beliau bilang li'anal ma'tufa alal khobar khobarun. Gitu katanya mah. Ya, tapi dibantah kan dengan ayat ini, enggak kok, nggak boleh hu-nya ini kalau kita punya contoh ini hu-nya ke z. Kenapa? Pertama, kiroat 4 dari 7 bacanya nasob. Berarti kan dia udah istigol. Hu-nya itu Umar, hu-nya itu balik ke Umar. Kemudian di kalimat ini ya domir itu nggak mungkin balik ke asyams, ke ayat ke-38. Wa qad ujmi'a 'ala nasbi fi qoulihi ta'ala, dan apa namanya digabungkan dalam bentuk nasab firman Allah Ta'ala was-samaa'a rafa'aha ba'da qoulihi wan najmi, apa nih bacanya ayat sebelumnya wan najmu ya, wan najmu wasyajaru yasjudan gitu kan, wan najmu wasyajaru yasjudan, betul kan? Wan najm wasyajaru. Apa wan najma? Jadi ada ragu. Wan najmu Ya. wasyajaru domir apa ini kan rofa kan, wasyajaru iya rofa kan. Jadi di sini kasusnya case-nya sama juga ya, itu wan najmu wasyajaru yasjudan, tapi di sini enggak wasama'u rafa'aha wa wada'al mizan, tapi wasama ini istigol, jadi enggak gabung ya. Ini contohnya bagus ya, wan najmu wasyajaru yasjudan. Kalau wan najmu wasyajaru yasjudan berarti dia mubtada ya, dia mubtada, ini atof, ini khobar ya, seperti itu. Jadi katanya tadi ya wa qad ujmi'a ala nasbi fi qoulihi ta'ala was samaa rafa'aha. Maksudnya ujmi'ah itu apa? Jadi giliran di surat Ar-Rahman, ayat 7 itu 7 kiroatnya bacanya wasamaa gitu, nggak ada kiroat yang bacanya wasamau. Tapi kalau di surat Yasin itu ada 4 dari 7 yang bacanya wal komaru gitu ya, maksudnya waqad ujmi'a ini ijma gitu ya. Semua kiroat itu bacanya nasob giliran di surat Ar-Rahman. Padahal kan case-nya mirip ya. Padahal case-nya mirip kan. Ba'da qoulihi ta'ala ya, setelah firman Allah Ta'ala di ayat 5 wan najmu wasyajaru yasjudan gitu. Nah gitu kalau kita baca jadinya panjang. Ini salah nih, harusnya ayat 6 ini. Tipe dia. Ayat 6 kan harusnya. Ayat 6, ayat 7. Ya, dia salah tuh. Bukan ayat 5. Pahami ya, ini kasus. Soalnya kalau real case di Al-Qur'annya itu lebih kompleks. lebih. Dan ya ini kalau kita baca-baca gini tuh kadang kita bingung sama bantahan gitu kadang. Makanya kan nggak direkomended ya kalau kita belum ada dasar. Seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan. Jadi Ustaz, itu rumahnya Umar Ustaz ya? Apa? Yang ini? Rumahnya Oh Umar. iya, yang dimuliakan Umar dan yang di rumahnya rumah Umar, betul. Nah Ustaz. Itu dalilnya ini di surat surat Ar-Rahman yang lebih mantap sebenarnya. Udah enggak, karena kan haknya ini dia pasti ke sini, ke asama ya. Gitu. Jadi terdekat lah boleh dibilang gitu, terdekat gitu. Paham ya kalau kenapa nggak Z meskipun Al-Akhfash berarti ya. Al-Imam Al-Akhfash menteorikannya begini ya tadi. Jadi si koma kan khobar. Habis wawu berarti ini sepaket
semuanya tetetet ke sini itu khobar juga. Kan atof ke koma sehingga dia jadi khobar. Kalau dia jadi maktuf, posisinya maktuf berarti dia tuh sepaket nih sampai amron sampai darihi itu khobarnya Zaid jadinya gitu. Gitu. Kalau khobarnya Z ya berarti hu-nya ke Z dong. Kan punya dia ya. Ini satu paket ini teorinya Al-Akhfash. Li'anal ma'tufa 'alal khobari khobarun. Kalau udah begini kita oke, maka fala budda maka seharusnya min domirin ya udu 'alal mubtada. Nggak bisa ngelak gitu. Oh, udah enggak dibantah tadi kan sama nggak tahu nih penulis ini ngutip apa memang dari beliau. Kayaknya beliau ini kayaknya beliau. Ya, nggak tahu harus dicek Anda lupa. Al-Hafaz itu meninggal kapan? As-Samin Al-Halabi ini wafat tahun 756. Ya, seperti itu. Jadi Ustadz, itu kalau Zaidunnya di Zaidun koma itu dihilangkan berarti Umarnya bisa jadi mubtada ya? ya bisa boleh aja. Itu ngomongnya udah jaza gitu, ya juz gitu ya. Ya Karena ya ini juz. kan Kalau yang pendapat Zaidan, tergantung nah, karena Zaidan koma ini kan kayak nggak nyambung gitu sama tiba-tiba ada koma Zaidan terus yang ini wa Umaro akrom tuhu fidarihi padahal baliknya ke Umar lagi. Jadi Zaidun ini seolah-olah enggak. kalimat baru ya. Iya, Iya. iya. Jadi kalau ya kondisinya gimana? Z telah berdiri ya, dan Umar akrom tuhu gitu ya. Wa Umarun akrom tuhu fidarihi ya wa Umarun akrom tuhu fidarihi. Ya ini kan orang yang ngomong berarti kan orang ngomong dia jelaskan dua keadaan gitu ya. Iya jadi ya memang apa kecil sekali ya sebenarnya dipahami wawunya setelah wawu itu ataf ke koma gitu ya. Ya itu jadi bagusnya itu dua kalimat beda gitu ya. Iya. Iya. Ya Z koma itu jumlah satu, wawunya wawu atof, ya udah itu jumlah dua gitu ya. Jumlah dua gitu. Jadi dua keadaan yang beda. Wallahu alam. Ya. Jadi yang tadi yang di surat Ar-Rahman yang wasama itu berarti bukan ada fiil yang mahzuf ya, tapi karena samanya itu dia atof ke khobar gitu Ustaz, sama mirip seperti ini. Asama mansubnya gitu. Iya. Mansubnya bil istigol dia. Pertama dia bil istigol. Karena ya ini masalahnya tuh semua kirat bacanya asamaa gitu, asamaa. Jadi kalau menjelaskan asamaa mansub salah satu caranya adalah istigolnya itu, ya, adalah istigolnya itu. Karena kalau yang kita omongin tadi itu masalah domir, beda lagi. Domir kalau di sini haknya itu, kalau kita ngomong hak di sini, ini baliknya kemana? Baru kita tadi pembicaraan yang tadi domirnya itu baliknya ke najem, ke syajar, apa ke asama. Tapi kalau ngomongin asama mansub itu sudah clear dia istigol gitu. Bahkan dia udah makin kuat 7 kiroat bacanya nggak ada yang wasama u rofaaha kayak gitu. Tadi itu cuma ngomongin hu-nya nih balik kemana gitu. Konteksnya itu. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya ini sebenarnya konsumsi ya sini kan udah pada ustadz semua nih. Jadinya enak diskusinya. Tapi kalau baru belajar maf'ul bih sih mumet. Kalau maf'ul bih udah bilang aja ini maf'ul bih muqaddam gitu kalau ngajarin awal-awal gitu. Kalau ketemu case begini tuh udah maf'ul bih gitu aja. Nggak usah ngomongin istigol gitu-gitu, pusing nanti si muridnya. Gitu. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin sampai sini dulu kali ya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut sedikit. Ini masih ada beberapa contoh apa namanya terkait istigol ya. Jadi insya Allah kita lanjut lagi. Ya baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau masih ada, ya sering-sering ini juga sih ya apa
baca-baca eh, baca-baca itu irob Quran gitu. Kadang kalau ada yang contoh-contoh dicek gitu. Kadang kita nggak ada waktu khusus kita mau namatin irobul Quran, mending namatin tafsir ya, daripada namatin irobul Quran ya. Itu kalau ngambil S2 doktornya bahasa Arab baru tuh jadi bahan bacaan. Kalau kita makan yang penting tahu maknanya, yang penting irobnya Ustaz, salah-salah dikit sih nggak masalah. Ustaz, Ya, tadi kan yang Komaro sama Samsu itu kan beda, kebetulan beda domir Ustaz, yang satu hu satu hai gitu Ustaz ya. satu hu satu h. Yang mana tuh? Kalau Yang An-Najm Komaro ini Ustaz, kan yang oh yang Komaru. Al Komaro ini Qadar Nahu ini kan kebetulan kan yang depannya itu kan Samsu Ustaz ya. Iya Jadi ya, memang wasyamsu tajri li mustaqorin laha ya. Ya tadi ya ya. Ustaz. Nah itu kan apakah kalau misalkan kalau yang Zaidun sama apa Umar ini kan sama-sama hu gitu Ustaz. Nah itu apa ada contoh di Al-Qur'an yang domirnya bisa fatal yang tadi Ustaz bilang itu Ustaz, sehingga apa artinya 180 derajat itu Ustaz? Oh, ya itu insight yang lain. Tapi Ana malah memahaminya gini ya. Kenapa kalau di yang Yasin itu ada perselisihan 4 sama 7? Bisa jadi tuh gara-gara itu sih. Maksudnya bisa jadi ya, nggak tahu, perlu cari-cari lagi. Kalau hipotesa Ana bisa jadi karena ada perbedaan domir sehingga kiroat itu ya dalam sejarah terrecord gitu ya secara sanad gitu ada 4 lawan 7 gitu ya. Tapi kalau di Ar-Rahman itu ijma semua 7-7-nya nggak ada beda baca karena memang domirnya sama ya nggak. Najm, Nah, Ustaz. Syajar Iya. itu kan muannas ya sebenarnya hitungannya gitu ya dengan sama. Jadi sama-sama H gitu ya. Tapi kalau contoh di Zaid Umar ini case-nya yang yaitu case yang seperti Ar-Rahman ya. Ar-Rahman. Nah, Karena coba kalau Z-nya itu ganti Maryam. Maryam iya. muqomat. Nah, gimana tuh? Jadi nggak tahu, tapi kalau contoh yang lain ada nggak? Kalau yang berarti yang ditanya domirnya beda, tapi semua ijma baca gitu ya? Iya. Semua baca istigol gitu ya? Nah, Nggak ada case dia mubtada gitu ya? Wallahu alam. ya, Ana itu ingat yang dulu, tapi Ana cari-cari redaksi hadisnya nggak ketemu Ustaz, yang apa orang Iya. Idul Adha itu Ustaz, motong Ana ingat kalau domir itu yang nggak boleh motong itu yang nggak boleh dipotong kukunya itu kambingnya gitu. Oh iya betul, itu jadi polemik tuh sampai di ranah fikih ya. Jadi kuku siapa gitu ya? Kuku Iya, ya kan ya? Benar kuku iya kan? Ustaz. Iya, Kukunya si sohibul kurban apa kuku hewan kurban? Iya. Ntar kita harus cek. Iya benar. Itu rame sih. Karena nggak tahu. Tapi nggak tahu kalau kayaknya sih yang rojih ini ya orang ya. Cuman itu dibahas di sisi yang lain ya. Penyebut harus lihat dibuka si teksnya, terus usul fikihnya gimana, mahaminnya gitu ya. Nanti pekan depan kita buka ini ya, dalil salik ya. Siapa tahu ada jamnya durus gitu. Seperti itu. Kalau satu lagi sebenarnya yang kita jarang buka tuh takjilun nada ya, syarah qatrun nada. Sering Anda buka PDF-nya, cuman jarang Anda lihat ya. Nah, ini menarik. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, Ana ini ya mau ini nih berbagi info sedikit sharing kebaikan nih. Saya share dulu ya. Ya. Nah, Jadi ini ya, mungkin Anda kalau nggak salah pernah dulu setahun lalu ya bulan Ramadan ya pernah kontak Mas Dwi, kalau Pak Mai juga, Pak Win juga, Anda lupa gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada proposal ya, pembangunan masjid ya. Ini di hari Jumat yang penuh berkah dan mungkin beberapa habis kajian, Anda ingin share info amal jariah kebaikan ya. Jadi ini masjid, jadi Masjid Al Ittihad sebenarnya tempat Anda ngajar ya.
tahun lalu pas Ramadan itu melakukan renovasi ya, karena udah mau ambruk si atapnya. Ini udah waktu zaman-zaman corona kemarin ya. Kita galang dana tahap 1 ini benerin plafon dan apa namanya atap ya. Kemudian alhamdulillah sih udah selesai ya. Jadi dulu kayak begini, ini musola kecil ya. Nanti ini ruang wudhunya di luar outdoor gitu. Jadi kalau perempuan tuh rada susah juga. Kemudian ini kusen-kusennya ya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai ya. Kemudian jadilah seperti ini ya, tahap 1 waktu itu. Habis berapa ya? Totalnya itu sekitar, jadi ini tahap 1 tuh cuman benerin ini aja nih, sama pelapon-pelapon sama jadi baja ringan. Bawahnya masih sama. Itu kurang lebih selesai ya. Di sini ada list-list namanya, tapi Anda skip aja ya. Waktu itu berapa ya? 50 juta. Ini udah clear. Kemudian tahap 2, ini waktu itu Anda kelupaan ya, nggak share lagi. Tapi alhamdulillah udah terpenuhi tahap 2 itu. Nah, ini tahap 2 tuh benerin badannya. Jadi kurang lebih 178. Ini masih pakai rekening ke DKM ya. Jadi dari yang tadinya gini, nah jadi kayak ada pilar-pilarnya. Dan ini juga sudah selesai sih. Jadi sudah selesai. Jadi tahap 2 itu ngerapihin badan, ini sudah selesai. Tapi Afwan, Anda nggak share info donasi ini, kelewat nih. Ini tengah tahun kemarin. Nah, mumpung nggak lupa, Anda mau share yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga ini sebenarnya targetnya kita punya waktu dalam sebulan lagi ya, karena kita puasa itu kalau nggak salah 2 atau 3 April, kita lagi ngejar target mau bikin wudhu, kamar wudhu di atas sebelah sekretariat. Cuman kita nggak nyampe atas dulu, cuman yang krusial ya sebelum Ramadan ya. Kalau nanti udah nggak tahu boleh taraweh nggak nih. Mudahan udah boleh ya, berjaga jarak gitu. Wudhu dan kamar mandi gitu ya. Kamar mandi ini di tahap 3 kebutuhan kurang lebih 123. Kita baru buka donasi baru kemarin karena baru selesai. Kita bikin yayasan, jadi nggak lagi pakai rekening pribadi, jadi rekening yayasan si masjid ini. Kemarin anak ada coba buat, alhamdulillah cepat bikin rekening BSI dan galang dana baru 2 hari udah masuk sekitar 20-an kali ya kalau nggak salah dari teman-teman. Dan ini memang targetnya mudahan sebulan ini sebelum Ramadan tuh udah punya kamar wudhu. Nah, ini ada RAB-nya. Desainnya kurang lebih seperti ini ya. Ini juga arsiteknya kebetulan yang ngerjain rumah Hana juga sih. Rumah Hana juga lagi di renov. Ini sekalian ngerjain ini. Jadi kurang lebih di belakang ini akan ada seperti ini. Tadinya jelek banget kan yang tadi gambar itu. Jadi kamar wudhu, WC. Nah, ternyata sebelumnya begini ya. Nanti akan seperti desain. Kegiatan rutin ya anak-anak ini masih berjalan nih, TPA kecil. Kemudian kajian ada 2 di sini hari Jumat nih, nanti sore biasanya. Ini foto waktu sebelum pandemi ya. Kemudian anggaran kurang lebih 123 tadi ya. Nanti Ana share kali ya ke Mas Dwi atau Pak Mei, Mas Heri, Pak Win ya. Nanti ini sebenarnya ada yang lebih baru ya, nggak lagi rekening pribadi tapi rekening yayasan. Mungkin itu Ana cuman share info ini, mudah-mudahan ada yang tertarik. Targetnya menyelesaikan kamar wudhu dan MCK. Nah, kalau dihitung-hitung, barangkali ada yang punya dana riba yang sebenarnya bisa dibermanfaatkan untuk khusus WC. Saya tanya ke kontraktornya itu dari 123 ini, itu porsi yang dana-dana yang sebenarnya dana riba yang bisa dialihkan itu 20%. Jadi nggak banyak. Sisanya itu memang mainly ke tempat wudhu ya. Jadi 20%-nya itu kurang lebih kecil lah kalau misalnya ada ya. Jadi kalau dibuka untuk dana riba kurang lebih 25 juta aja gitu slotnya. Sisanya memang harus dana yang benar gitu. Karena memang buat wudhu ininya peruntukannya. Mungkin itu dari Ana sekalian penutup. Nanti mungkin Ana share ya dari ke teman-teman yang lain. Ya, barakallahu fiik. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Banyak kasih informasinya. Yuk, siap. Barakallahu fiik. Nah, gitu.